Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang di kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan kita, dan yang mudah-mudahan teman-teman kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit atau dengan yang lainnya, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang ini masih menjaga nikmat yang paling utama, nikmat Islam, nikmat iman kepada kita semuanya, yang sehingga kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala masih bisa mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya terus kita mengingatkan bahwasanya diri kita bisa beramal baik, bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, memberikan bimbingan kepada kita, maka kita tidak akan bisa melakukan apapun. Maka banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dimudahkan untuk melakukan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa berittiba kepada beliau dengan baik. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, anak cucu kita, keluarga kita semuanya senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayat kita, mati dalam keadaan husnul khatimah, menjadi hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di siang hari ini, di tengah hujan di kota Jogja, alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dengan sebuah kitab Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf, di mana posisi kita di antara akhlaknya para salaf, seperti apa keadaan kita dibandingkan dengan mereka, yang tentunya sangatlah jauh sekali. Dan kita membaca perkataan-perkataan mereka ataupun kisah-kisah mereka dengan tujuan kita yang di akhir zaman ini bisa mencontoh mereka. Kalau nggak bisa persis seperti mereka, dan itu sangatlah sulit, paling tidak kita sedikit demi sedikit meniru mereka, ada usaha untuk meniru mereka. Dan di kesempatan siang hari ini, pertemuan kita diberi judul dengan teman sejati, dan hakikatnya kaum muslimin satu dengan yang lainnya adalah bersaudara. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Kaum mukmin, orang-orang yang beriman, mereka sesungguhnya sejatinya adalah bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yang demikian, maka hendaklah terbesit di hati-hati kita semuanya, tekad di hati-hati kita semuanya untuk membangun persaudaraan di antara satu teman, satu ikhwah dengan ikhwah yang lainnya, satu kaum muslimin dengan muslim yang lainnya. Dan
hendaklah senantiasa berusaha untuk membersihkan dari dirinya, dari hatinya, ya, niatan-niatan permusuhan, niatan-niatan menjatuhkan, niatan-niatan untuk berbuat buruk dengan teman-temannya, dengan kaum muslimin yang lainnya. Ya. Dan judul yang kita angkat ini adalah berkaitan dengan kejadian yang dialami oleh Abdullah bin Mubarak, ya, salah seorang yang ulama salaf dari kalangan tabi'in, yang mana di sini dinyatakan oleh beliau ini adalah diriwayatkan dari Muhammad bin Isa, yang mana Muhammad bin Isa mengatakan kana Abdullah bin Mubarak, adalah Abdullah bin Mubarak katsirul ikhtilaf, beliau sering sekali berbolak-balik, ya, sering sekali pergi ila Tartus, menuju daerah Tartus, sering bolak-balik antara tempat beliau dan Tartus, ya, karena suatu hal, ya, ini di daerah Turki. Wa kana yanzilur Raqqah fi Khan, dan beliau biasanya singgah di daerah Raqqah, di sebuah tempat yang namanya Khan, yang disinilah nanti terjadi sebuah kisah yang sangat luar biasa, ya, antara beliau dengan sahabat beliau. Kata beliau, fakana syabun yakhtalifu ilaihi, di sana, di tempat tersebut, di Khan tersebut, ada seorang pemuda yang selalu melayani Abdullah bin Mubarak ketika beliau singgah di situ. Wa yaqumu bihawaijihi, dan pemuda ini senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan Abdullah bin Mubarak, membantu beliau apa yang beliau butuhkan di tempat tersebut, maka beliau berusaha untuk cukupi. Ya. Ini seorang pemuda, sikapnya dengan seorang ulama yang singgah di tempatnya. Dan demikianlah kita semuanya, hendaklah juga kita berusaha untuk membantu saudara-saudara kita, ya, ketika kita ada keluangan tenaga ataupun harta, ya, ataupun yang lainnya. Ketika ada saudara kita yang membutuhkan, maka hendaklah kita berusaha untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk, ya, menjadi orang yang demikian, senantiasa perhatian dengan saudara-saudara kita. Dan orang tersebut, pemuda ini, kata beliau, wa yasma'u minhul hadisa, senantiasa mendengar dari Abdullah bin Mubarak hadis. Berarti ini adalah seorang pemuda yang juga semangat untuk menuntut ilmu. Dan demikianlah seorang pemuda Islam hendaklah seperti itu. Ya. Ketika masih di usia muda, hendaklah semangat untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Belajar Al-Qur'an, belajar hadis, kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Demikian pula orang tua. Para orang tua hendaklah menanamkan kepada anak-anaknya agar anak-anaknya itu semangat untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang orang tua, dan ini memang banyak terjadi di zaman kita, para orang tua hanya menanamkan bagaimana anaknya itu sekolah dengan baik, kemudian nanti dia bisa mencari uang dengan baik, dapat kedudukan yang tinggi, dapat kehidupan yang mapan. Seperti itu yang ditanamkan sejak kecil, ya. Maka hendaklah setiap orang tua juga menanamkan kepada anak-anak agar dia semangat dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika anak sejak kecil tertanamkan untuk belajar agama, mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala,
ketika nanti dia tumbuh dewasa, ketika nanti dia menjadi orang yang sukses, misalkan sukses dunia, maka kesuksesan dunia itu tidak melalaikan dia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ketika seseorang tidak pernah terdidik dengan perkara-perkara agama, wal'iyadzubillah, begitu banyaknya yang terjadi di sekitar kita, wal'iyadzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi kita dan anak-anak kita semuanya. Ketika orang sudah sukses, maka dia lupa untuk beribadah kepada Allah, bahkan dia lupa kepada orang tuanya, ya, kemudian dia durhaka, nggak mau lagi dengan orang tuanya, wal'iyadzubillah. Ya, maka nyesal ketika itu menjadi, ya, orang tua yang menanamkan yang seperti itu, tidak ditanamkan, ya, agar dia terus belajar agama. Ya. Nah, para pemuda hendaklah senantiasa tertanam di dalam dirinya belajar dan belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam bait syairnya beliau memberikan wejangan kepada segenap para pemuda untuk, ya, tertanam semangat menuntut ilmu. Dia Anda perhatikan bait-bait dari Al-Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, isbir ala murril jafai min muallimin. Bersabarlah Anda atas sikap buruk, sikap yang kurang baik dari seorang muallim, dari seorang guru. Karena terkadang, ya, seorang guru memiliki sikap yang kurang baik. Maka hendaklah kita bersabar sebagai seorang murid. Ini bukan berarti, ya, boleh seorang guru itu bersikap tidak baik kepada murid-muridnya, tidak. Ya, namun ada orang yang memiliki kekurangan dan setiap kita semuanya, ya, mesti ada kekurangan. Ya. Dan ketika seorang murid mendapati sikap yang kurang baik dari gurunya, terlebih lagi ini adalah guru agama, maka hendaklah dia bersabar atas, ya, sikap yang kurang baik tersebut. Kata beliau, fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi, karena, ya, kegagalan di dalam ilmu ini ketika seorang itu meninggalkan gurunya. Ya, dia meninggalkan gurunya karena sikap yang kurang baik tersebut. Ya, ini kemudian dia cari lagi guru yang lain. Ya, dan dia mendapati guru yang lain juga seperti itu pula dan seterusnya. Ya, maka manusia tidak ada yang sempurna. Ya, kita maklumi dan tetap kita berusaha untuk belajar kepada guru-guru kita, walaupun ternyata ada sedikit kekurangan yang kita tidak sukai. Ya, bersabarlah, ya, agar tidak mengalami kegagalan di dalam menuntut ilmu. Kata beliau lagi, faman lam yaduk dhulla ta'allumi sa'atan. Barang siapa yang tidak pernah merasakan rendahnya dalam dia belajar walaupun sesaat, tajarra'a dhulla jahli tula hayatih, dia akan meminum, akan merasakan pahitnya kebodohan di sepanjang hidupnya. Ini orang yang tidak pernah menuntut ilmu, nggak mau sabar dalam menuntut ilmu, ya, maka dia akan merasakan, ya, hinanya kejahilan, pahitnya kejahilan di sepanjang hidupnya. Dan nyesalnya adalah ketika seseorang itu di masa tuanya, di masa tua nggak bisa baca Quran, di masa tua nggak pernah kenal agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyesal dulu kenapa ketika masih muda tidak belajar agama. Ya, nyesalnya di belakang, tidak ada nyesal di depannya. Nyesal di depan itu, ya, cuman, ya, kalau naik andong itu di depan, ya, kemudian dikencingi, ya, nyesal di depan karena naik di depan nggak naik di belakang, itu nyesal di situ, ya. Ini, ya, penyesalan itu sebenarnya di belakang semuanya. Ya, kata beliau lagi, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, faman fatathu ta'limu waqta syababih. Perhatikan para pemuda di sini, ya. Faman fatathu ta'lim, barang siapa terluputkan dari pengajaran, terluputkan dia untuk belajar, waqta syababih, di waktu mudanya, fakabbir arba'an liwafatih, maka bertakbirlah 4 kali untuk orang tersebut. Ya. Takbir 4 kali, sholat takbir 4 kali, sholat apa ini? Sholat jenazah. Ya. Takbirlah 4 kali
karena kewafatan dirinya, walaupun dia masih hidup. Ya, takbir 4 kali karena pada hakikatnya hakikatnya dia tidak ada. Seorang pemuda yang nggak mau menuntut ilmu seperti ini kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya, ada namun seperti tidak ada. Ya. Hayatul fata kata beliau, wallahi bil ilmi wat tuqa. Karena kehidupan seorang pemuda demi Allah sebenarnya adalah dengan ilmu dan ketakwaan. Fa'idha lam yakuna, apabila ilmu dan takwa tadi tidak ada pada seseorang, terlebih lagi pemuda di sini, la'tibara li dzatihi, maka ya keberadaan dia tidak dianggap. Ya, ini waliyadzubillah, maka seorang pemuda hendaklah semangat untuk menuntut ilmu agar dia perhatikan akan keberadaannya. Ya. Dia tanpa ilmu dan takwa, maka hakikatnya seperti yang tidak ada. Ya. Maka ini pentingnya ilmu dan ketakwaan bagi kita semuanya. Maka hendaklah tanamkan pada anak-anak kita, pada diri kita, ya, untuk semangat menuntut ilmu. Jangan sampai kita malas untuk menuntut ilmu. Dan terkadang syaitan ini membisikkan yang seperti itu. Yang terlebih lagi ketika seseorang itu sudah belajar lama, ya, sudah datang pengajian sudah bertahun-tahun, ya. Nah terkadang setan membisikkan, ya, kan kamu kan sudah belajar lama, ya, bertahun-tahun lama, lo kok kenapa masih kamu belajar terus, ya, datang pengajian, kamu kan sudah jadi ulama, ya, ulama sendiri, ulama keluarga, ya. Ini demikian terkadang bisikan seperti itu. Terlebih lagi yang mengajar ilmunya, yang isi pengajiannya adalah mungkin mungkin umurnya sudah di bawah. Ya, kamu kan sudah sepuh. Ya, tuh yang ngajar. Ya, mungkin baru kemarin sore. Ya, mungkin ilmunya banyak kamu. Ya, bisikan-bisikan seperti itu. Yang akhirnya dia pun meninggalkan majelis ilmu karena yang menyampaikan adalah para pemuda. Ya, ini waliyadzubillah. Ya, maka hendaklah kita senantiasa menuntut ilmu, belajar, datang pengajian. Kalau sekarang banyak yang online, silahkan. Kalau ada kesempatan, nanti mudah-mudahan segera diangkat wabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kajian yang offline lagi, maka semangatlah untuk menghadiri majelis-majelis tersebut karena di sana ada keberkahan tersendiri. Kenapa? Karena kita ketika ngaji di rumah, mungkin ngaji. Ada buku ada. Mungkin di samping bukunya ada kacangnya, ada kopinya. Ustadznya itu tidak ada gitu ya. Ini terkadang seperti itu. Ya. Nah, ini kata beliau, pemuda ini adalah orang juga yang semangat. Ya. Di samping dia semangat untuk memenuhi atau membantu menyediakan kebutuhan daripada Abdullah bin Mubarak, dia pun juga semangat mendengarkan hadis-hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak. Nah, kemudian beliau melanjutkan perkataan lagi, Muhammad bin Isa melanjutkan perkataan lagi. Faqadima Abdullah ar-Raqah. Di suatu ketika Abdullah bin Mubarak beliau singgah lagi di Raqah. Ini marratan, pada suatu ketika. Falam yara dzalika syaba. Akan tetapi beliau tidak melihat pemuda ini. Ya. Wa kana musta'jilan, akan tetapi beliau ini ketika itu adalah buru-buru. Ya mungkin memang belum merasa kehilangan. Mana pemuda ini enggak datang-datang. Akan tetapi buru-buru, beliau ini buru-buru. Fa kharaja fin nafiri, kemudian beliau langsung keluar menuju para pemuda atau para pasukan yang mereka disuruh untuk perang. Beliau langsung bergabung dengan pasukan perang. Karena ada pasukan musuh. Sehingga saya ini adalah musuh dari kalangan orang-orang Romawi. Ini. Maka falama qafala min ghazwatihi wa raja'a ila Raqah. Ketika beliau selesai dari peperangannya dan kembali menuju Raqah lagi, maka sa'ala anisyab, maka beliau pun tanya tentang pemuda ini, kan? Belum merasa kehilangan. Mana teman-teman, mana pemuda ini yang biasanya ini hadir, Ketika datang sudah disambut,
sediakan kebutuhannya. Maka beliau merasa kehilangan sekali. Dan ini salah satu bentuk perhatian beliau kepada temannya. Dan kita sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat, kaum muslimin dengan muslim yang lainnya, hendaklah peka dengan yang seperti ini. Ya, ketika temannya tidak ada, nggak bertemu yang biasanya bertemu di masjid, sholat 5 waktu misalkan, ya, loh kok ini nggak ketemu? Sehari 2 hari, mungkin sehari 2 hari mungkin ya kita masih husnudan ya mungkin oh safar atau yang lainnya. 3 hari nggak ketemu dan seterusnya kok nggak ketemu, ya. Maka perhatikan, tanyakan keadaannya, ya. Mungkin sakit atau mungkin yang lainnya yang mungkin itu memerlukan perhatian, ya. Dan seperti ini pula yang dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak, ya. Ketika beliau kembali ke Raqqah lagi setelah perang, ya, maka beliau cari pemuda ini, ya, tanya kepada orang-orang di mana pemuda ini yang biasanya dia itu menyediakan kebutuhan saya. Ya. Faqalu, maka orang-orang menjawab, innahu mahbusun lidainin raqibahu. Sesungguhnya pemuda yang kau cari itu, dia itu sedang dipenjara karena sebuah hutang yang dia miliki, ya, hutang yang dia hutang kepada orang lain, berhutang, ya. Dia adalah seorang pemuda yang semangat dalam agama, namun kena utang, ya mau tidak mau, ya, karena mungkin ada kebutuhan yang mendesak dan yang lainnya, ya. Walaupun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memang benar, ya, belum mewanti-wanti kaum muslimin dari hutang, ya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum mengatakan nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi, ya, hatta yuqda anhu. Seorang mukmin atau jiwa seorang mukmin ini tergantung dengan hutangnya sampai hutang tersebut dibebaskan darinya. Para ulama yang berbeda-beda dalam menjelaskan yang jiwa seorang mukmin yang tergantung dengan hutangnya ini, ya, di antara mereka ada yang menyatakan bahwasannya ya dia itu tidak ditentukan, ya, nasibnya di neraka maupun di surga, ya, belum ditentukan lagi sebelum hutangnya itu nanti ditentukan, ya, belum diputuskan hutangnya, ya. Maka penting yang seperti ini agar orang itu perhatian, jangan sampai gampang-gampangan berhutang, ya. Ini zaman sekarang ini, ya, hutang itu sudah sangat dimudahkan sekali, sampai ada yang namanya kartu hutang, ya, bukan kartu halo, ya, kartu hutang, ya. Ini, ya, kartu kredit itu kan kartu hutang, ya. Ini jangan sampai bermudah-mudahan, ya, beli sedikit untuk apa kemudian pakai kartu tersebut, ya, hutang dan hutang dan hutang, ya. Ini kalau memang tidak mendesak, ya, jangan sampai bermudah-mudahan untuk apa? Untuk berhutang. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang jauhkan kita dari hutang. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika, ya, beliau mau mensolatkan, ya, jenazah salah seorang antara sahabat beliau. Kemudian beliau bertanya, apakah orang ini memiliki hutang? Maka ada sahabat yang menjawab, ada, dia memiliki hutang. Maka kemudian beliau mundur, ya, tidak jadi menyolatkan beliau, ya. Kemudian sampai ada seorang sahabat kemudian menjamin hutangnya, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hutang itu jadi tanggungan saya, ya. Maka kemudian beliau mau mensolatkan sahabat ini, ya. Itu pun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan orang ini, maka beliau menanyakan bagaimana nasib, ya, hutang itu, sudahkah dilunasi atau belum. Setiap kali ditanyakan, setiap kali bertemu ditanyakan seperti itu, ya. Ini akan pentingnya seseorang itu untuk menjaga dirinya dari apa? Dari hutang. Namun, ya, mau tidak mau terkadang seseorang itu, ya, berhutang, ya, karena mungkin ada kebutuhan yang mendesak, ya, ada, ya, memang kebutuhan yang tidak bisa dia tinggalkan, tidak bisa tidak, mungkin terkait dengan kedua orang tua, terkait dengan anak atau yang lainnya, ya, kemudian dia berhutang. Dan setiap orang yang berhutang hendaklah tertanam di dalam hatinya, ya, untuk dia bayar dengan segera, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, dan mudah-mudahan setiap orang dari kaum muslimin yang saat ini masih memiliki hutang, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk melunasinya. Amin ya rabbal alamin. Dan ketika Abdullah bin Mubarak disampaikan bahwasanya pemuda yang senantiasa belajar kepada beliau dan memenuhi kebutuhan beliau ini yang disebut sebagai teman yang dekat. Maka Abdullah bin Mubarak bertanya kepada orang tersebut, wa kam mablaghu dainihi, berapa sih hutang pemuda ini? Qalu, maka mereka mengatakan asyratu alafi dirhamin. Hutangnya adalah 10.000 dirham. 10.000 dirham. Berapa kalau dirupiahkan di sini? Yang 1 dirham ini kurang lebih adalah 2,975 gram perak. Kalau perak itu harganya 1 gram adalah 11.000 sekian kurang lebihnya sekarang ini ya. Kalau misalkan katakan 10.000 saja, 10.000 harganya, maka dikalikan dengan 10.000 dirham, berarti 10.000 dikalikan 2 gram sekian, yang dikali 10.000 rupiah, maka kurang lebih hutangnya itu adalah 300 juta sekian. 300 juta sekian, bukan cuma 10.000 rupiah ini ya, 300 juta sekian hutangnya. Kok besar sekali? Mungkin karena kebutuhan, sekali lagi karena kebutuhan. Maka falam yazal yastaqsi, senantiasa Abdullah bin Mubarak untuk menyelidiki, mencari-cari, hatta dulla ala sahibil mal, sampai beliau itu ditunjukkan kepada pemilik harta, yakni orang yang dihutangi oleh pemuda ini. Fada'a bihi, maka kemudian beliau pun panggil orang tersebut lailan, di suatu malam. Bukan kemudian dicari, dipanggil, ditanya atau enggak. Namun apa? Fa wazana lahu asrata alafi dirham. Maka beliau timbangkan untuk orang tersebut 10.000 dirhamnya. Berarti di sini Abdullah bin Mubarak ini juga orang kaya. Orang yang kaya. Ini kalau bisa kaum muslimin itu kaya semuanya. Enggak menganjurkan kaum muslimin miskin semua, enggak. Kalau bisa kaum muslimin kaya semuanya, kemudian dakwah bisa mereka cukupi, dakwah lancar, kebutuhan kaum muslimin lancar, ada tetangga kaum muslimin yang mungkin membutuhkan, bisa terpenuhi kebutuhannya. Ada kebutuhan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bisa tercukupi dengan apa? Harta-harta kaum muslimin. Ini bukan berarti menganjurkan kaum muslimin mereka kemudian mati-matian mengejar dunia, tidak. Ini tidak. Namun ada usaha kaum muslimin jangan berpangku tangan dalam kehidupan ini mengharapkan pemberian manusia. Jangan. Kaum muslimin tidak dianjurkan untuk kesana kemari minta, menengadahkan tangannya kepada kaum muslimin mengharap pemberian kaum muslimin, tidak seperti itu. Kaum muslimin bekerja semampunya, dan itulah sebaik-baik apa yang dimakan oleh seseorang. Nah, di sini kemudian Abdullah bin Mubarak menimbangkan harta untuk diberikan kepada pemilik harta tersebut segenap dengan hutang yang dia berikan kepada pemuda tersebut. Akan tetapi beliau mengatakan lagi, fahallafahu alla yukhbira ahadan madama Abdullahi hayyan. Akan tetapi Abdullah bin Mubarak menyumpahi orang tersebut, artinya menginginkan dengan sangat, agar orang tersebut tidak menceritakan kepada seorang pun tentang kejadian ini, tidak menceritakan bahwasannya yang melunaskan hutang pemuda itu adalah Abdullah bin Mubarak selama beliau masih hidup. Ini penting, agar menjaga niat, keselamatan niatnya, ini, dan juga untuk menjaga perasaan daripada orang yang dilunaskan hutangnya. Terkadang orang yang dilunaskan hutangnya nanti ada perasaan tidak enak dan sebagainya. Ini seperti itu.
Kalau dia mengatakan kepada pemilik harta itu, idza asbahta fa akhrijir rajula minal habs. Apabila sudah pagi, maka keluarkanlah pemuda itu dari penjara. Ya, ini demikian. Kemudian Abdullah bin Mubarak segera keluar di waktu malam. Ketika setelah selesai memberikan hutang tersebut, melunaskan hutang tersebut, maka beliau pun pergi meninggalkan Raqah, pulang ke tempatnya lagi atau melanjutkan perjalanannya. Wa ukhrijal fata minal habs, dan di pagi harinya pemuda itu dikeluarkan. Faqila lahu, maka ada yang cerita kepada pemuda ini, Abdullah bin Mubarak kana hahuna. Kemarin atau di waktu yang lalu, beberapa saat yang lalu, Abdullah bin Mubarak itu di sini, singgah di sini. Wa kana yadhkuruka, dan beliau Abdullah bin Mubarak ini menanyakan tentangmu. Wa qad kharaj, dan sayang sekali beliau sudah keluar, sudah pergi dari tempat ini, sudah pulang atau sudah melanjutkan perjalanannya lagi. Dan pemuda ini, karena biasanya beliau senantiasa melayani Abdullah bin Mubarak, senantiasa belajar, menuntut ilmu kepada beliau, mendengarkan hadisnya, maka beliau pun merasa sayang, terlewatkan sebuah momen yang sangat penting, bertemu dengan seorang ulama, bertemu dengan sahabat karib, sahabat teman yang sangat dekat sekali. Maka hendaklah yang seperti ini kita, ketika ada seorang ulama datang di tempat kita, di dekat tempat kita, maka jangan kemudian kita gampang-gampangkan meninggalkan majelis tersebut. Manfaatkan dengan baik. Ada seorang guru yang datang dari jauh, kemudian datang di tempat kita menyampaikan ilmu, menyampaikan Quran, menyampaikan hadis, menyampaikan ilmu, datang ke sana, semangat datang ke sana, mencari ilmu, mempelajari adabnya dan sebagainya. Sebagaimana pemuda ini juga juga sangat merasa sayang sekali. Kemudian pemuda ini keluar dari kampung halamannya untuk apa? Untuk mencari beliau, mengejarnya. Dikejar lagi. Falahiqahu ala marrataini ala marhalataini aw thalasin minar Raqah. Dan pemuda ini berhasil mendapati Abdullah bin Mubarak, 2 atau 3 mil dari Raqah. Faqala, maka Abdullah bin Mubarak bertanya kepada pemuda ini, ya fata, aina kunta? Wahai pemuda, di mana saja kamu? Di mana saja engkau ini? Falam araka fil khan, aku tidak melihatmu di khan. Ditanyakan tentang hal tersebut. Ini padahal Abdullah bin Mubarak sudah tahu, bertanya kepada pemuda tadi, bertanya kabar. Terkadang tanya kabar, ini mungkin perkataan-perkataan yang mungkin ringan, perkataan yang mubah, namun terkadang kita perlu sampaikan kepada teman-teman kita, walaupun kabar, SMS, WA, kabar, terkadang ini membuat hati teman-teman kita itu senang. Saya diperhatikan, saya saya diperhatikan oleh teman saya, demikian, maka jangan remehkan walaupun kebaikan itu sedikit, walaupun bertanya tentang kabar. Kalau maka pemuda ini menjawab, Naam ya Aba Abdirrahman, baik ya Abu Abdirrahman, ini kunahnya dari Abdullah bin Mubarak, Abu Abdirrahman. Kuntu mahbusan bidainin, kemarin itu aku di penjara karena sebuah hutang, karena sebuah hutang, jujur, jangan bohong, kalau seperti itu, jawab saja apa adanya, ketika memang tidak ada manfaat untuk menyembunyikannya. Kalau maka kemudian Abdullah bin Mubarak dia mengatakan, kaifa kana sababul habsi, dan apa yang menjadi sebab engkau itu dibebaskan dari penjara? Faqala lahu Abdullah, saya ulangi lagi, kaifa kana sababu khalasika, apa yang menjadi sebab engkau ini dibebaskan dari
hutangmu dari penjaramu. Kalau dia mengatakan jaa rajulun, ya, katanya ada seorang yang datang wa qada daini, dan kemudian dia melunasi hutangku, walam a'lam, dan aku tidak mengetahui, ya, tentang orang tersebut, hatta ukhriju, sampai kemudian aku dikeluarkan minal habas, dari penjara. Faqala lahu Abdullah, kemudian Abdullah mengatakan kepada orang tersebut, ya fata, wahai Anda, ihmadillah, pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala ala ma waffaqa laka min qada'i dainika, atas apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu berupa, ya, dilunaskannya hutangmu. Itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana Abdullah bin Mubarak, ya, dia tidak mengatakan, oh saya yang telah melunasinya, gitu ya. Hutang banyak sekali, ya, ikhwah. Banyak sekali hutang, 300 rupiah, ya. 300 juta sekian. Ya, 300 juta sekian. Ya, beliau lunaskan hutang-hutang tersebut. Ya, dan beliau perhatikan, beliau tidak mengatakan saya yang melunasinya. Ya, tidak. Ya, ini satu, karena ingin menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang menjaga perasaan daripada saudaranya. Mungkin kalau dia, ya, diberitahu tentang siapa yang telah melunasinya, mungkin akan sungkan. Ya, mungkin merasa nggak enak dengan Abdullah bin Mubarak. Ya, dan Rasulullah SAW beliau, ya, banyak memberikan anjuran untuk seseorang itu membebaskan hutang. Ya, Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim beliau mengatakan, man andara mu'siran aw wada'a anhu, barang siapa memberikan tangguh kepada seorang yang mu'sir, ya, memberikan tangguh hutang, ya, belum mampu bayar, sudah jatuh tempo, maka diundurkan lagi, ya. Gak apa-apa, kapan mampumu, sebulan lagi lah coba, itu ya, sebulan lagi, dan seterusnya seperti itu. Ya, ditangguhkan waktunya, diundurkan lagi temponya, ya, memudahkan urusannya. Ya. Awada'a anhu, atau dia bebaskan hutang dari orang tersebut. Adallahu Allahu fi dhillihi, maka, ya, apa yang Allah janjikan, ya, maka Allah akan naungi dia di naungannya. Kapan ini? Di padang mahsyar. Ya, di suatu hari yang tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal keadaan ketika itu sangatlah genting. Ya, matahari didekatkan sejarak 1 mil. Ya, jarak 1 mil ini ada dua penafsiran. Ya, mil yang disebut dengan jarak yang 1,2 kilometer, atau 1 mil di situ adalah mil, ya, nama sebuah benda yang digunakan untuk bercela, itu mil juga namanya. Ya, maka ada dua penafsiran di situ. Kalau 1 mil itu adalah jarak, maka itu adalah 1 kilometer, 1,2 kilometer. Kalau itu adalah benda yang digunakan untuk bercela, maka cuma sekitar segini ini. Ya, ini dekat sekali. Yang mana ketika jauh sekarang ini beribu-ribu, berjuta-juta kilometer, ini panasnya bisa kita rasakan di tempat kita. Ya, ketika kita berada di, ya, tengah lapangan, ya, nggak pakai payung dan sebagainya, kepanasan. Ya, nggak pas hujan, ya, pas siang, ya, siang hari, kepanasan. Ya, ini bagaimana keadaannya kalau didekatkan sejarak 1 mil? Ya, sangat panas sekali. Ya. Dan ketika itu seorang hamba dalam keadaan tidak pakai sandal. Ya, tidak pakai sandal, tidak bawa apa-apa, keadaan seperti itu. Ya, tidak pakai pakaian dan sebagainya. Ya. Nah, salah seorang yang nanti akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sini adalah orang yang memberikan kemudahan kepada, ya, orang-orang yang memiliki hutang, ditangguhkan hutangnya atau dibebaskan hutangnya. Ya. Ya, maka kalau Anda, ya, sekarang ini adalah orang yang dihutangi oleh seorang muslim yang lainnya, ya, dan ternyata dia itu kesulitan, ya, kesulitan untuk membayar hutang,
sudah dikasih tenggang waktu sekali, 2 kali, 3 kali, terus kok dia mundur-mundur terus. Ya sabar. Ada keutamaan bagi Anda untuk meletakkan hutang tersebut. Artinya apa? Membebaskan hutang tersebut. Maka Anda dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan lagi. Berat, berat, apalagi hutangnya banyak. Kalau cuma 10.000 temu, udah impas saja hutangnya, udah nggak usah balikan. 10.000 gampang saja seperti itu. Coba 300 juta sekian. 300 juta sekian. Ustaz gimana? Banyak sekadar dengan apa? Dengan keutamaan yang Anda akan peroleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Masya Allah. Nah, di hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan man sarrahu an yunjihillahu min karbi yaumil qiyamah. Barang siapa ingin untuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesulitan di hari kiamat nanti, termasuknya di situ tadi kesulitan di hari kiamat di padang mahsyar termasuknya di situ dan juga di kesempatan-kesempatan yang di tempat-tempat yang lainnya termasuknya ketika hisab dan yang lainnya. Falyanfas an mu'sirin, maka hendaklah dia memudahkan, memberikan kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan, termasuknya orang yang berhutang. Au yad'a anhu, atau dia bebaskan hutang atau kesulitan dari orang tersebut. Karena hutang itu salah satu di antara bentuk kesulitan yang menimpa seseorang. Dia ringankan atau dia mudahkan kesulitan yang menimpa orang tersebut, termasuknya hutang. Bagi Anda, bagi kita semua yang memiliki kelonggaran apa? Kelonggaran harta. Ini. Nah, ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita semuanya untuk memberikan kemudahan kepada saudara-saudara kita. Ustaz, bagaimana orang tersebut sudah diberikan tangguh kok dia mundur-mundur terus? Perhatikan kalau dia misalkan orang yang tidak mampu berikan tangguh terus, diberikan unduran terus, nggak apa-apa. Insya Allah akan mendapatkan pahala tersendiri. Ustaz, dia itu ternyata malah omongannya nggak enak kepada saya, udah dibebaskan utangnya, sudah dibebaskan. Loh kok malah omongannya nggak enak? Sabar. Anda kan membebaskan hutangnya karena mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan Anda ungkit di hadapan orang tersebut. Jangan sampai membatalkan pahala yang telah Anda usahakan. Sudah banyak Anda gunakan harta Anda untuk membebaskan orang tersebut dari hutang. Jangan sampai Anda mengungkit di hadapan orang tersebut kebaikan yang telah Anda lakukan di hadapan orang tersebut, sehingga orang tersebut tersinggung dan sebagainya. Jangan batalkan pahala Anda yang sudah susah payah Anda dapatkan. Bersabarlah, luruskan niat bahwasanya dulu saya membebaskan hutang orang tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, maka harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat buruk kepada Anda, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Anda atau kita semua berusaha menjaga utuh pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang demikian, terkadang setan itu menginginkan kita itu untuk mengungkit seperti itu. Menampakkan kebaikan-kebaikan yang telah kita usahakan. Yang terkadang setan membisikkan seperti itu. Dia telah berbuat buruk kepada Anda padahal engkau telah berbuat baik kepadanya. Banyak. Suruh mengatakan ini dan itu kepada orang tersebut. Sabarlah. Jangan ikuti bisikan-bisikan bisikan-bisikan setan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, perawi dari athar ini atau khabar ini, beliau mengatakan falam yukhbir dzalikar rajulu ahadan, dan laki-laki yang memiliki harta yang dihutangi oleh orang tadi tidaklah mengabarkan kepada seorang pun illa ba'da mauti Abdillah, kecuali setelah wafatnya Abdullah bin Mubarak. Dan ini juga pentingnya seseorang yang diserai amanah.
lihatlah bagaimana ya orang ini memegang amanah dari Abdullah bin Mubarak. Ya, dia tidak menceritakan kepada seorang pun perbuatan baik dari Abdullah bin Mubarak yang dia sudah diamanai untuk tidak menceritakannya. Dan demikianlah seorang muslim hendaklah berusaha ya menjaga amanah yang telah diberikan kepada dirinya, yang dulu pernah kita bahas berkenaan dengan amanah ini. Ya, entah amanah tersebut dikatakan secara terang-terangan ataupun tersirat. Yang terkadang seseorang yang memberikan amanah menyampaikan, kamu jangan ceritakan ya kepada orang lain. Ini terang-terangan. Terkadang seseorang itu ya, tidak terang-terangan, ya, namun secara tersirat saja. Ya, dia ya memberikan khobar, ya, menceritakan rahasianya ya dengan Qarinah. Dia lihat samping kanan samping kiri ada orang panda ya, dan yang lainnya dan seterusnya, kemudian dia baru ceritakan, ya, saya itu seperti dan seperti ini. Ya, itu adalah qarinah yang seperti itu. Adalah indikasi bahwasanya apa yang disampaikan oleh sahabat kita itu adalah rahasia. Maka pandai-pandailah memegang rahasia orang. Jangan disampaikan kepada orang-orang. Walaupun dia tidak mengatakan ini rahasia loh, ya. Ini demikian. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini satu kisah berkaitan dengan Abdullah bin Mubarak dengan salah seorang temannya yang memiliki hutang yang banyak. Seorang teman yang sejati adalah seorang yang berusaha memperhatikan temannya. Ya. Bagaimana temannya? Dia ada kebutuhan atau tidak? Ada kesulitan atau tidak? Ya. Kalau ternyata dia tidak ada apa-apa, alhamdulillah. Ya, ini kalau ternyata temannya memiliki sebuah kesulitan, maka berusahalah untuk membantu teman-teman kita. Kalau tidak, maka berusahalah untuk menghibur dia dan mendoakan dia agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kesulitan-kesulitan yang menimpa saudara-saudara kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai seorang mukmin, sebagai seorang sahabat bagi mukmin-mukmin yang lainnya yang memiliki rasa perhatian terhadap mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan balasannya insyaallah ya, ketika kita berusaha memperhatikan orang lain, insyaallah ya Allah akan jadikan hati-hati orang lain itu juga perhatian kepada kita semua insyaallah taala. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan siang hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kurang lebihnya minta maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.